Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan menggarap yaitu Mio M3 teman-teman. Yang mana motor ini dia mengalami sistem pengisian tidak ada ya, atau akinya sering tekor. Ini kebetulan kucingnya juga ikut nyerpis teman-teman ya. Ini kucing saya. Ini namanya Ciko teman-teman ya. Jadi saya lanjut lagi tadi di sini. Jadi ini ceritanya kemarin siang dia mengganti aki, katanya karena ngedrop akinya. Diganti aki baru, selang sehari akinya ngedrop lagi. Jadi akinya ngedrop kembali teman-teman. Jadi dia kembali lagi dengan permasalahan yang sama, yaitu aki ngedrop. Setelah saya cek, memang betul akinya ngedrop, dan memang yang kemarin adalah aki yang baru yang dia pasang di sini juga. Dan sekarang saya akan mengecek dulu untuk akinya berapa volt. Coba Al, video dulu. Kita akan cek dulu untuk voltase akinya. Di sini kita menggunakan voltmeter, kita akan cek dulu ya. Tegangan akinya seberapa volt. Jadi di sini untuk tegangan akinya itu 11,82 volt ya. 11,82. Jadi kita akan coba untuk starter motornya apakah bisa hidup. Lampunya ini. Jadi untuk lampunya ini dia berkedip-kedip ya. Di sini dia kedipannya itu 4 kali lambat, 6 kali cepat. Itu berarti sistem pengisian yang tidak normal. Jadi kita akan tes dulu. Ini starter tangannya sudah tidak fungsi karena ngedrop. Jadi kita akan engkol. Coba diengkol. Cing, ngapain Cing? Mau ngekol juga? Jadi untuk motornya ini masih bisa hidup teman-teman ya. Masih bisa hidup, cuman kayak mau mati. Itu mati. Coba dites engkol lagi, karena kita akan tes dulu berapa volt yang masuk ke aki. Sudah tidak bisa teman-teman. Coba dites engkol lagi. Sudah terlalu ngedrop kayaknya akinya, akhirnya susah untuk hidup. Oke, sekarang kita akan tes dulu setrum yang masuk ke aki apakah ada. Kita akan tes setrum yang di sini yang ke plusnya. Jadi untuk motor Mio M3 ini seharusnya kalau Jadi kalau untuk Mio M3 ini kalau sistem pengisiannya normal, walaupun dia tidak menggunakan aki, motor injeksi ini tetap masih bisa hidup teman-teman ya, masih bisa nyala. Dengan catatan sistem pengisiannya masih normal. Tapi di sini walaupun sudah pakai aki, tetap juga motornya tidak mau nyala teman-teman. Ini sudah jelas berarti sistem pengisiannya itu sudah tidak normal. Oke, jadi kita akan tes dulu arus yang masuk ke aki apakah ada. Jadi kita akan tes di sini. Coba kira ini. Ini negatifnya kemana? Jadi negatifnya di negatif aki ya, di bodi juga bisa. Lalu kita engkol, coba. Jadi di sini ada arus teman-teman. Ada arus. Tapi kenapa motornya malah tidak mau hidup? Coba. Betul kelihatan. Coba kita lihat, coba diengkol. Ini ada ya, ada teman-teman ya. Cuman motornya tetap tidak mau hidup dan aki malah ngedrop. Jadi coba kita akan tes dulu sampai nyala dulu seperti apa. Coba. Itu enggak standarnya.
Ya, tidak mau ya. Sudah. Jadi di sini setrum yang masuk kaki ada teman-teman ya. Cuman motor tetap tidak mau hidup. Terus akinya ngedrop. Nah, sekarang kita akan cek ke kiprok teman-teman. Coba di kiprok. Jadi di sini untuk kiproknya ini kita akan lepas dulu. Kita akan buka. Jadi kiproknya kita akan lepas. Oke, jadi untuk kiproknya ini saya lepas dan sekarang saya akan mengecek arus yang masuk ke kiprok. Ini belum dicek untuk yang keluarnya ya. Jadi kita akan cek untuk arus yang masuk. Di sini untuk arus yang masuk dia menggunakan kabel warna putih, teman-teman. Ada 2 kabel warna putih di sini. Ini salah satunya. Kita akan cek dulu. Nah, di atasnya ini, di bawahnya kabel yang warna merah, ini adalah kabel warna putih dan itu adalah kabel pengisian. Oke, jadi kita akan cek untuk soket yang ini. Kita akan cek di sini. Nah, di sini teman-teman ya, kita akan cek apakah ada arus yang dari spool. Kita akan cek. Ya, coba diengkol dengan cara diengkol. Nah, bentar. Ini terlalu, kita matikan lampu supaya jelas. Nah, di sini. Aduh, bentar. Dia ikut lompat. Jadi kamera nggak bisa nangkap. Nah, kita colok seperti ini dulu caranya, dari belakang aja teman-teman ya. Belum, sabar. Kita colok seperti ini dari belakang teman-teman ya. Nah, lalu kita akan tes dulu untuk arusnya. Nah, oke. Coba. Nah, di situ ada arus teman-teman ya. Nah, di sini ada arus. Coba lagi. Cuman arusnya ini sangat kecil. Nah, seperti ini. Seharusnya untuk arus yang masuk itu dia harus terang. Sedangkan ini, oke, sudah. Jadi arusnya ini sangat kecil. Ini bisa jadi permasalahannya dari spool yang terlalu kotor teman-teman, atau soket-soket yang kotor. Namun sebelumnya kita akan cek dulu dari soket yang di belakang sini. Siapa tahu soketnya di belakang ini juga kotor, karena arus yang menuju ke kiprok ini sangat kecil arusnya ya. Jadi tidak mampu untuk mengecas aki, tidak mampu mengeluarkan arus 14 volt untuk charger aki. Jadi di belakang sini ada soket lagi yang dari spool. Oke, di sini ada arus. Ada arus lagi. Di sini ada soket. Di sini ada soket warna putih 2. Nah, kita akan melihat arus yang masuk menuju ke kiprok seperti apa. Coba diengkol. Nah, di sini teman-teman arusnya sangat kecil, bahkan tidak jelas ya. Seharusnya arus yang di sini itu harus deras seperti ini. Nah, ini 2 arus ini, 2 kabel ini harusnya sangat kecil. Coba, bahkan tidak bisa dilihat. Nah, tidak jelas teman-teman ya. Oke, sudah. Jadi ada arusnya teman-teman, cuman kecil sekali. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi kalau menemukan permasalahan seperti ini? Nah, di sini kita akan membuka spoolnya nanti yang ada di sebelah kanan, yang ada di sini. Kita akan buka, bisa jadi spoolnya di sini kotor. Kita akan lihat dulu, siapa tahu kotor karena debu, akhirnya arusnya jadi lemah ya. Nah, namun sebelumnya saya akan buka dulu untuk spoolnya ini. Nah, baru nanti saya akan lihat apakah spoolnya itu kotor atau bagaimana. Nanti kita sama-sama melihatnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Tadi sempat istirahat karena udah sore, jadi sekarang kita lanjut malam lagi ini untuk pengerjaan motornya. Nah, jadi ini untuk magnetnya ini sudah saya lepas. Saya menggunakan kunci tracker, dan tadi kipasnya juga sudah kami lepas. Nah, jadi untuk pelepasan kunci magnetnya ini teman-teman, ini kita menggunakan kunci tracker dari Tekiro ya, yang tipe 02 seperti ini teman-teman. Jadi kita menggunakan rat luarnya ini. Cuman untuk pemutarannya ini dia, untuk ngencanginnya itu dia ke kiri ya, ke kiri seperti ini. Nah, bukan ke kanan teman-teman. Setelah ini dimasukkan, baru kita putar yang ini. Nah, dan ini sudah terlepas tadi. Cuman saya pasang kembali karena untuk memberikan contoh saja kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang masih bingung cara pelepasannya seperti apa. Jadi
seperti ini teman-teman. Nah, jadi sekarang saya lepas ya, untuk anunya ini sudah terlepas seperti ini. Nah, dan ini teman-teman bisa lihat sendiri, sangat kotor, debunya sangat penuh. Nah, seperti ini. Dan kita lihat juga untuk spoolnya ini teman-teman, ini sangat berdebu. Bisa jadi ini yang menyebabkan untuk strom pengisiannya itu melemah ya. Jadi kita akan bersihkan dulu untuk spool pengisiannya ini. Kita akan semprot dulu, terus yang ini nanti kita akan cuci dengan bensin. Setelah itu nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya, apakah stromnya sudah keras atau tidak. Karena tadi sebelum saya bersihkan ini teman-teman bisa lihat sendiri stromnya itu lemah sekali. Jadi untuk pengisiannya itu tidak bisa mengisi teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bersihkan dulu. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Oke teman-teman, jadi sekarang ini sudah lumayan bersih. Jadi tadi sempat saya amplas juga ini untuk atasnya ini sedikit, supaya karat-karatnya itu hilang. Nah, ini saya kuas, kuningannya ini, gulungannya ini saya kuas sedikit. Terus untuk magnetnya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini sudah bersih. Jadi beda dengan sebelumnya tadi yang penuh dengan tanah. Oke, jadi sekarang kita akan coba untuk pasang teman-teman ya. Setelah kita bersihkan, kita akan coba untuk pasang dan kita akan tes bagaimana kira-kira hasilnya. Oke, kita tinggal pasang aja ya. Way back a year ago, I've changed for the... Oke teman-teman, kita kencangin. Udah kencang ya. Oke, sekarang kita akan tes dulu arus yang dari spool dengan menggunakan tes pen DC. Jadi untuk kipasnya ini kita nggak pasang dulu teman-teman, karena kita mau ngetes dulu untuk arus yang dari spool yang ini ya. Kita akan lihat dulu arusnya seperti apa, apakah dia sudah terang apa tidak. Oke, untuk masanya kita tempel aja ke baut sini ya, sembarang ke sini teman-teman. Jadi untuk masanya kita tempel di sini. Terus yang satunya kita arahkan ke sini, salah satu. Kita tes dulu, coba. Oh, dia masih. Oh, tapi udah. Coba deras nggak? Aduh, masih kecil. Kayaknya masih kecil teman-teman ya. Coba kita akan lihat ulang lagi. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Oke teman-teman, jadi tadi setelah saya bersihkan spoolnya, saya cuci dan tetap untuk hasilnya itu tidak berhasil teman-teman ya. Saya saya bersihkan dan memang akhirnya spoolnya itu tetap tidak mengeluarkan arus yang besar. Jadi di sini saya memutar otak teman-teman. Untuk spoolnya ini tadi saya jumper. Jadi yang saya maksud dengan jumper seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini untuk kabel yang dua ini, di sini ada, kan dari spool itu ada 4 kabel teman-teman ya. Nah, untuk yang ini, yang putih leres biru dengan putih leres merah ini adalah kabel pusher teman-teman ya, yang ini. Nah ini normal. Nah, yang bermasalah tadi di sini adalah kabel pengisian teman-teman ya. Nah jadi untuk kabel pengisian ini dari spool itu ada 2, dia warna putih polos seperti ini. Nah jadi warna putih polos. Nah untuk yang atasnya ini adalah positif teman-teman ya, dan sedangkan yang di bawahnya ini adalah negatif. Nah jadi teman-teman, di sini saya mengakali spool yang sudah soak ini dengan cara untuk negatifnya ini di dalam spool sini. Jadi teman-teman cari nanti jalurnya yang ini ke spool itu yang mana, yang ini, yang bawah ya. Jadi teman-teman cari kabel yang ini, jalur yang ke spool ini.
dicari di sini nanti pas dibuka spoolnya itu. Nah, itu saya sambung atau saya solder, lalu saya sentuhkan ke bodinya, ke bautnya. Saya sentuhkan ke bodi teman-teman. Untuk jalurnya yang ini, kabel yang bawah ini. Jadi teman-teman nanti bisa jumper kabel yang bawah ini ke bodi teman-teman ya. Jadi sedangkan yang satu ini adalah positifnya. Nah, setelah saya jumper kabel yang positif ini, kabel yang negatif ini ke bodi, dan saya tes, ternyata arusnya normal. Lalu untuk memperkuat jumperannya itu, dari bawah sini ini saya menggabung kabel, menyambung kabelnya, dan saya sambung ke bodi ini seperti ini teman-teman ya. Yang ini. Terus yang kedua, saya menggabung lagi kabel yang di kiprok, saya rubah di sini. Yang dari kiprok. Jadi untuk kiproknya ini teman-teman, di sini kan di sebelah bawah ini, sebelah bawah ada dua kabel. Di sini ada dua kabel teman-teman, kabel warna putih semua. Jadi yang ini tadi seharusnya di sebelah sini, dan yang ini sebelah sini. Namun kabel yang di sini, yang sebelah kiri ini teman-teman. Jadi kabel yang sebelah kiri ini saya cabut. Ini dia, yang ini saya tidak pasang. Sedangkan kabel yang di sini, yang sebelah kanan, yang di atasnya itu warna hitam, itu saya cabut dan saya pasang ke sebelah kiri. Saya letakkan di bawahnya kabel warna merah yang ini. Jadi saya pasang ke sini ya. Jadi ini saya rubah teman-teman tadi. Kabel yang warna putih yang di sini saya cabut, yang ini. Sedangkan kabel yang ada di sini, yang sebelah kanan ini, saya cabut dan saya pasang ke kabel sebelah kiri. Setelah saya cabut dan pasang, lalu saya pasang lagi kembali kiproknya dan saya tes, dan alhamdulillah sekarang hasilnya berhasil teman-teman ya. Kita tes coba untuk hasilnya. Oke, kita engkol. Ini teman-teman ya. Jadi untuk lampu mil sekarang sudah tidak menyala lagi. Jadi dia sudah tidak ada lampu mil yang berkedip atau yang menyala. Dan kita tes untuk sistem pengisian akinya. Jadi kita tes untuk sistem pengisian aki, kita lihat di sini ya, coba dipasang. Sekarang untuk sistem pengisian akinya itu kita lihat dia berapa volt teman-teman ya. Di sini menunjukkan 12,61 volt. Ini posisi tidak digas ya. Sekarang sudah bisa ngecas. Coba digas sedikit, kita dengar suaranya. Kita gas, lihat stromnya. Ini posisi digas teman-teman, 12,9. Ini bahkan bisa mencapai 13 volt kalau digas keras teman-teman ya. Jadi sekarang ini untuk sistem pengisiannya sekarang sudah normal. Oke teman-teman. Jadi untuk motor ini yang tadinya bermasalah di bagian spool, dan sekarang alhamdulillah tidak jadi ganti spool teman-teman ya. Untuk spoolnya itu saya jumper, kabel masanya itu saya jumper. Jadi untuk sambungan kabel masanya itu dia yang ini teman-teman ya, yang bawah. Jadi kalau teman-teman masih bingung, bisa mengulang-ulang nanti video ini. Untuk kabel masanya itu yang ini ya, yang bawah ini saya jumper ke body. Sedangkan untuk kiproknya itu tadi teman-teman bisa lihat saya balik ya, saya balik. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Jika ada pertanyaan nanti tinggal tulis di kolom komentar, insya Allah saya akan bantu untuk menjawabnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dan salam Andy Channel.